Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya, sholawat bertangkaikan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa sampai kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Ananda yang soleh dan soleha yang Ustazah banggakan, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini menjadikan wasilah kita menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Karena zakat merupakan salah satu ibadah yang juga kita laksanakan di bulan Ramadan ini, di mana zakat juga merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa fungsi dari kita mengeluarkan zakat adalah untuk mensucikan hati dan jiwa kita. Bahkan dalil tentang zakat di dalam Al-Quran itu ada banyak. Salah satunya dipertegas lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa jika sholat merupakan ibadah yang sifatnya fisik, menggunakan anggota tubuh untuk mengerjakannya, mulai dari gerak dari ujung kepala sampai ujung kaki, lain halnya dengan zakat. Kenapa? Karena zakat merupakan ibadah harta. Nah, ibadah harta ini ada yang disebut dengan wakaf, sedekah, dan yang paling wajib dan nomor 1 itu adalah zakat fitrah. Karena apa? Terkadang banyak orang yang keliru ketika ditanya, apakah kamu sudah berzakat? Pasti jawabannya, saya sudah berzakat. Kalau ditanya berapa besarannya, 2,5 kilogram, itu namanya zakat fitrah. Karena ada harta yang perlu kita zakati, yaitu yang disebut dengan zakat mal. Nah, apa perbedaan dari zakat fitrah dengan zakat mal? Nah,
Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu nisabnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebesar 1 sok atau 1 mud kurma atau gandum. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan kalau disetarakan dengan beras, karena di Indonesia mayoritas memakan beras ya. Kalau disetarakan dengan beras, itu besarannya 2,5 kg beras. Ada juga ulama yang mengatakan 2,6, 2,7, bahkan ada yang sampai 3 kg beras. Tetapi mayoritas yang kita ambil adalah 2,5 kg. Hal ini tidak perlu menjadi perdebatan ya, karena yang paling penting dan utama adalah kita membayar zakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu adalah zakat harta. Syariat menetapkan bahwa harta yang wajib dikenakan zakat itu adalah harta yang mampu menjadi penghidupan, dapat bertambah banyak, dan menghasilkan keuntungan. Di antaranya, harta yang wajib dizakati adalah yang pertama, buah-buahan dan biji-bijian dari bumi. Yang kedua, hewan ternak yang digembalakan, seperti unta, sapi atau kerbau, domba atau kambing. Kemudian yang ketiga adalah emas dan perak. Dan yang keempat adalah stok barang yang diperdagangkan tetapi dihitung sesuai dengan nilai barang dagang tersebut. Nah, kita ambil contoh harta emas ya. Zakat untuk harta emas, kalau misalnya kita mencapai dalam 1 tahun itu 85 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Itu ya. Nah, itu contohnya. Karena kenapa kita wajib mengeluarkan zakat harta? Karena kalau Rasulullah itu, petugas amil zakat itu datang ke rumah-rumah. Yang satu bagian menghitung, yang satu bagian membawanya, yang satu lagi bagian mendistribusikannya, dan semuanya itu terkumpul di Baitul Mal. Maka kalau di zaman sekarang yang serba canggih ini, dengan perkembangan era teknologi yang semuanya menjadi semakin mudah, maka untuk menyalurkan zakat kita itu bisa disalurkan kepada lembaga-lembaga atau yayasan yang khusus menangani hal ini. Maka dari itu, yuk kita bayar zakat sebagai salah satu kewajiban kita supaya rezeki kita berkah. Itulah perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Ustazah pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.